Selamat pagi dan selamat bergabung semuanya. Selamat datang di breakout room dengan sesi satelit ketiga dengan tema komorbiditas. Untuk acara pagi ini kita akan dibantu moderasi oleh Mbak Evi. Saya perkenalkan dulu moderator kita yang cantik pagi ini, Mbak Evi Sukmanirum, MSI, PhD psikolog, merupakan seorang postdoctoral fellow di University of Illinois Chicago dari 2022 sampai 2023. Kemudian di tahun 2015 Mbak Evi menyelesaikan program doktor di School of Public Health University of Illinois Chicago, dan sampai sekarang masih aktif sebagai staf pengajar Fakultas Psikologi Unika Atmajaya mulai dari tahun 1998. Juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022, dan dari 2020 sampai sekarang Mbak Evi merupakan seorang Indonesian Coordinator for Fogarty University of Illinois at Chicago, dan juga sampai sekarang mulai dari tahun 2020 juga merupakan seorang Institutional Research Board Ethic Member dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Mbak Evi punya pengalaman yang panjang gitu di bidang penelitian HIV, dan untuk itu saya mengundang Mbak Evi. Apakah sudah bisa? Oke. Ya, terima kasih, Olin. Selamat pagi ya, masih pagi Bapak Ibu sekalian pembicara. Hari ini dalam sesi satelit hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai komorbiditas atau penyakit penyerta yang tentu saja kita akan dengarkan dari banyak perspektif, dan kita punya 4 narasumber hari ini yang tentu saja expert di bidangnya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Sudah hadir ya, Profesor Dr. Ari Natalia Probandari. Ini sepertinya Prof. Ari sebentar lagi akan berulang tahun ya, karena saya asosiasinya ke Natalianya. Iya, mungkin akan berulang tahun ya hari ini. Selamat menjelang ulang tahun ya, Prof. Bila benar. Ya, Prof. Ari menempuh program doktoral di Umeå University Sweden dan juga Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di universitas yang sama di Sweden. Dan sejak 2016 sampai sekarang beliau adalah Kepala Program Doktoral Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNS. Dan selama 3 tahun sampai 2018 beliau adalah Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNS. Dan sejak 2005 sampai sekarang beliau menjadi dosen tamu di program doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. 2017 hingga 2019 merupakan dosen tamu di program doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dan sejak 2009 sampai sekarang beliau adalah peneliti di Center for Tropical Medicine Fakultas Kedokteran UGM. Dan sudah lebih dari 10 tahun beliau menjadi peneliti di kebijakan dan manajemen kesehatan ini di PKMK ya, Dok ya, UGM. Dan kalau saya membaca CV lainnya, beliau juga aktif untuk menjadi konsultan ahli di baik di pemerintahan maupun di internasional NGO, dan sangat amat panjang list riset dan juga expertise untuk memberikan konsultasi baik di isu COVID maupun TB. Tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Prof. Ari untuk memberikan paparan presentasinya hari ini. Izinkan saya juga untuk mengingatkan ketika waktunya sudah hampir mendekati 15 menit. Silakan Prof. Ari. Mungkin nanti panitia bisa membantu untuk share screen. Terima kasih Mbak Evi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini masih juga pagi. Kebetulan saya sedang di Swedia. Jadi selamat pagi juga dari sini. Pada forum ini
saya akan memberikan update hasil penelitian tentang dampak pandemi COVID pada layanan pengobatan HIV dan TB di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan bagi saya untuk bisa membagikan hal yang kami temukan dari penelitian ini pada forum ini, dan semoga menjadi manfaat untuk kita semua, seperti halnya tekad kita bahwa melalui riset kita akan membangun layanan yang lebih baik untuk HIV. Slide berikutnya. Ya, kita sudah 2 tahun lebih ya mengalami masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat dari grafik ini, kita melalui sebuah dinamika. Ada kenaikan kasus COVID di beberapa waktu tertentu. Kita sering menyebut sebagai gelombang pertama, gelombang kedua. Kita sudah melalui itu. Slide berikutnya. Nah, mungkin juga selama 2 tahun lebih ini kita sebetulnya mengalami sebuah fenomena di mana layanan kesehatan kemudian tentu saja sangat logis ketika difokuskan pada strategi mitigasi COVID-19. Ya. Ada vaksinasi COVID, ada juga banyak strategi yang dilakukan untuk memberikan layanan untuk COVID. Banyak fasilitas kesehatan kemudian berkonsentrasi untuk layanan COVID. Ada banyak juga kegiatan untuk melakukan screening ataupun tracing kasus. Jadi ini semua adalah tentu dari perspektif sistem kesehatan kita bisa melihat bahwa banyak resources yang kemudian diberikan untuk melakukan mitigasi COVID-19. Ya. Slide berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, tentu kita akan bertanya dengan kondisi seperti itu. Ya, bagaimana sebetulnya dampak dari pandemi COVID-19 pada layanan kesehatan esensial? Layanan HIV, layanan TB yang merupakan komorbiditas dari HIV tentu masuk di dalam definisi layanan kesehatan esensial. Dia seharusnya merupakan layanan kesehatan yang harus tetap berjalan dengan baik, ya, karena dia esensial. Nah, kalau pertanyaan ini kita jawab tentu secara common sense, kita akan menjawab ya pasti ada dampaknya. Tetapi slide berikutnya, mungkin belum banyak bukti yang bisa memberikan kita informasi atau data yang lebih akurat tentang sejauh mana dampaknya dan bagaimana mitigasinya. Secara umum, pandemi COVID tentu membuat disrupsi multisektor. Kita tahu itu secara ekonomi, sosial, kesehatan. Dan tentu tadi ya, pertanyaan apakah ada dampaknya pada layanan kesehatan esensial? Jawabannya ya. Tetapi sejauh mana dampaknya, bagaimana mitigasinya, ini yang belum banyak bukti yang ada. Teman-teman semua, kalau kita mencari ya hasil-hasil penelitian terutama tentang Indonesia ya, bagaimana dampak dari pandemi COVID pada layanan HIV, pada layanan TB di Indonesia, kita belum punya banyak bukti. Nah, maka penelitian ini yang slide berikutnya, ada sebuah penelitian yang kita beri nama studi domino. Studi ini dilakukan sejak tahun 2021 yang bertujuan menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada akses layanan kesehatan HIV dan TB di Indonesia. Nah, terutama kita sebetulnya dalam penelitian ini membandingkan rangkaian perawatan. Saya sebut sebagai istilah rangkaian perawatan, nanti saya sebut sebagai istilah kaskade. Jadi kita membandingkan kaskade pelayanan terutama pengobatan dalam presentasi ini, sebelum dan selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor pada tingkat pasien dan dari tingkat fasilitas layanan kesehatan yang terkait dengan dampak akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir kita juga mengeksplorasi pengalaman dan tanggapan dari pasien maupun petugas kesehatan tentang berbagai kendala yang muncul selama pandemi COVID-19 dan bagaimana mereka sebenarnya melakukan mitigasi.
Slide berikutnya. Studi domino ini kita kerjakan dengan desain mixed methods. Jadi kita menggabungkan antara desain cohort retrospektif dan studi kualitatif. Cohort retrospektif sendiri menggunakan data yang sudah ada. Jadi kita memakai data dari sistem informasi TB, yaitu SITT dan SITB, dan sistem informasi HIV atau SIHA, mulai tahun 2018 sampai 2021. Kita sebut periode pre-pandemi, yaitu adalah data 2018 sampai 2019. Kemudian kita sebut periode pandemi, itu adalah 2020 sampai 2021. Kemudian kita juga ambil data kualitatif dari wawancara mendalam, dan kita kerjakan penelitian ini di 2 kota, yaitu Yogyakarta dan Bandung, yang waktu itu kita pilih karena memperhatikan dari beban kasus COVID-19 juga kasus HIV serta TB yang ada di 2 site ini. Pada kesempatan kali ini, karena kita masih berproses untuk analisis, kami baru bisa memberikan paparan hasil analisis sementara dari 1 kota. Ya, slide berikutnya. Nah, mari kita mulai dengan melihat dampak pandemi COVID pada kaskade HIV, terutama kaskade pengobatan. Nah, ketika kita bicara kaskade ini ada beberapa definisi operasional yang kita pakai. Jadi ada 4 tahapan dalam kaskade yang kita analisis. Pertama adalah link to care. Di sini kita terjemahkan menjadi masuk dalam perawatan. Nah, definisinya adalah total pasien yang terdiagnosis HIV yang kemudian masuk di dalam layanan PDP. Masuk dalam layanan artinya ada di dalam register pasien di Vaskes PDP. Kemudian memulai pengobatan, started treatment. Ini adalah total pasien terdiagnosis HIV yang masuk PDP lalu mulai pengobatan ARV. Yang ketiga adalah retain in care. Kita terjemahkan menjadi dalam perawatan. Di sini adalah total pasien yang mulai pengobatan ARV dan tetap menjalani pengobatan, tidak ada alpa selama 2 bulan berturut-turut dalam 1 masa studi, dalam masa 1 tahun kohort. Yang terakhir adalah adhere to treatment. Di sini adalah total pasien yang masih dalam perawatan dalam PDP, kemudian mempunyai kepatuhan lebih dari sama dengan 95% selama 2 bulan pertama. Ini tidak termasuk pasien dengan follow up kurang dari 2 bulan. Ya, slide berikutnya. Nah, dari data cohort retrospektif, slide berikutnya boleh. Nah, ini kita bisa lihat kaskade ini. Data ini kita ambil dari 4 puskesmas PDP di salah satu kota yang ada di studi domino. Dan kita lihat dulu yang warna orange ya. Warna orange adalah warna untuk menunjukkan kaskade sebelum periode pandemi COVID. Jadi 2018-2019. Kita bisa melihat ya adanya memang sudah ada diskrepensi ya. Jadi kalau kita hitung nih yang masuk dalam perawatan 100%, yang mulai pengobatan 82%. Kemudian yang dalam perawatan 50%, yang patuh itu 31%. Jadi sudah ada gap ya, memang sebelum pandemi. Tapi kita bisa lihat yang hijau sekarang. Gap itu semakin besar selama periode pandemi COVID. Ya. Ada penurunan, misalnya proporsi yang kohort yang memulai pengobatan, yang kalau sebelum pandemi 82%, selama periode pandemi 78%, dan turun lagi yang dalam perawatan, ya ini tinggal 27%, dan yang patuh pengobatan kita hitung 15%. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini kemudian kita tambahkan ya dari sisi kualitatif ada 4 informan pasien dan 4
informan dari petugas kesehatan, slide berikutnya. Ada apa yang membuat adanya diskrepansi tadi menjadi lebih besar? Yang pertama tentu diskrepansi yang karena antara fasilitas kesehatan diagnosis dan yang mulai pengobatan itu bisa berbeda. Jadi ini juga membuat diskrepansi itu menjadi lebih besar ya. Jadi karena ada kemungkinan pasien hilang ya dari kaskade tadi. Yang kedua adalah memang selama pandemi ini waktu untuk konseling pasien menjadi lebih singkat. Jadi ini yang juga menurut para informan bisa mempengaruhi dari kaskade pengobatan tadi. Dan yang ketiga adanya rasa takut terpapar COVID di fasilitas kesehatan. Slide berikutnya. Nah, ketika kita lihat di dalam kaskade memulai pengobatan, ini juga kita tadi bisa lihat ya ada diskrepansi yang lebih besar ya sebelum periode pandemi dan selama. Nah, data kualitatif yang kita punya dalam studi ini kemudian memberikan informasi bahwa diskrepansi itu karena bisa terjadi karena pembatasan jumlah pasien di Vaskes ya. Jadi pembatasan jumlah pasien itu tentu kemudian menjadi sebuah faktor risiko ya adanya penurunan dari jumlah pasien yang memulai pengobatan. Lalu juga sama seperti fenomena yang kaskade yang pertama, pasien bisa enggan datang ke Vaskes karena takut terpapar COVID. Ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kaskade yang ketiga ya, diskrepansi yang ada juga pertama adanya fenomena pindah domisili selama pandemi COVID. Entah itu karena kehilangan pekerjaan atau kalau masih dalam masa studi ya kuliahnya dilakukan secara daring, jadi dia pulang ke rumahnya. Nah, ini bisa mempengaruhi penurunan tadi kaskade retain in care ya tetap dalam perawatan. Dan sama dengan kaskade yang lain adanya ketakutan terpapar COVID di Vaskes. Ini juga menjadi hal yang bisa mempengaruhi diskrepansi yang lebih besar tadi hambatan layanan HIV selama pandemi COVID. Berikutnya ini kaskade yang terakhir juga kita berusaha memahami ya kenapa sih kepatuhan pengobatannya rendah ya. Karena satu ya tadi masih ada aspek pasien enggan karena takut terpapar COVID di Vaskes. Kemudian juga karena kesadaran pasien untuk berobat memang masih rendah. Ini salah satu informasi yang ada, kuotasi-kuotasi menunjukkan memang edukasi untuk meningkatkan kesadaran pasien untuk berobat ini masih sangat perlu. Ya. Waktunya 2 Berikutnya, menit lagi ya, Prof. ya, Terima terima kasih. Berikutnya, nah, ya mitigasinya ada banyak ya. Tadi materi dari Prof. Samsul juga menyampaikan soal ini ya. Jadi ada multi-man dosing, lalu pengiriman obat melalui peran ojek online atau kurir atau pendukung sebaya, kolaborasi dengan LSM dan pendaftaran konsultasi online ini menjadi mitigasi dari hambatan layanan yang ada. Berikutnya, nah kalau kita lihat dampak pada kaskade TB, sayangnya studi ini memang tidak secara spesifik melihat kolaborasi TB HIV. Tetapi kalau dengan hasil ini saya kira kita juga bisa tahu bahwa ada sangat mungkin terjadi dampak untuk kolaborasi TB HIV. Slide berikutnya, kita langsung di cascade. Nah, cascade pengobatan untuk TB ini kita bagi 3, mulai pengobatan, selesai pengobatan, dan keberhasilan pengobatan, ini fenomenanya sama. Ada diskrepansi sebelum COVID, tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini sangat terlihat selama periode pandemi. Kita bisa lihat keberhasilan pengobatannya kita ukur sekitar 57% dibandingkan 89% pada saat sebelum pandemi. Nah, mengapa bisa terjadi? Slide berikutnya. Fenomenanya hampir sama, slide berikutnya, bahwa satu,
Pasien takut, istilahnya takut di COVID kan, lalu juga pembatasan jumlah pasien dia menjadi faktor yang bisa mempengaruhi penurunan ya proporsi pasien yang mulai pengobatan. Ya, slide berikutnya. Nah, juga yang selesai pengobatan ini kalau untuk TB 6 bulan ya. Di sini juga karena fenomena rujuk ke luar kota, tempat tinggal, dan juga takut di COVID kan. Ya. Slide berikutnya. Sama seperti yang cascade yang lain, untuk keberhasilan pengobatan juga di sini ada pembatasan ya jumlah pasien yang datang ke Vaskes. Nah, jadi kemudian monitoringnya itu kita interpretasi monitoringnya memang menjadi lebih baik hanya untuk pasien yang memang datang ke Vaskes. Sementara yang nggak datang ke Vaskes monitoringnya menjadi sulit. Ya, ini kenapa keberhasilan pengobatannya turun. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi mitigasinya juga hampir serupa, kita lihat ya, ada pengiriman obat ke rumah, ada monitoring lewat WhatsApp, ada alur layanan yang kemudian diadaptasi ya, dengan pembatasan jumlah jam layanan dan juga beberapa kebijakan penyesuaian lainnya, lalu telemedicine. Ini dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, slide berikutnya. Jadi kalau kita kemudian simpulkan, kalau tadi kita bertanya di awal bagaimana dampak pandemi COVID pada layanan HIV dan TB, maka kita menyimpulkan bahwa memang pandemi COVID-19 punya pengaruh pada kaskade perawatan HIV dan TB. Dan tentu dari sini kita punya hipotesis juga, kalau layanan HIV dan TB terdampak, kolaborasi TB dan HIV juga terdampak. Kemudian adanya faktor pembatasan sosial, ketakutan atas paparan COVID yang membatasi akses pasien ke layanan HIV dan TB. Dan sebetulnya ada berbagai macam mitigasi, kita sebut di sini intervensi, yang dilakukan oleh petugas kesehatan, pendukung sebaya, LSM, untuk mengurangi dampak COVID-19 pada layanan HIV dan TB. Tetapi memang kita bisa melihat bahwa perlunya adanya evaluasi ya secara mendalam tentang efektivitas berbagai mitigasi itu, termasuk cost effectiveness-nya. Jadi ini sebuah peluang juga untuk riset berikutnya untuk melihat bagaimana mitigasi itu punya efek ya. Ya, slide berikutnya. Terakhir saya memperkenalkan tim peneliti Domino. Jadi saya bersama Prof. Virginia Weissman merupakan PI dari penelitian ini, dan ini teman-teman kami yang melakukan studi Domino bersama-sama. Slide berikutnya. Dan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah mendukung atas penelitian Domino ini, dan semoga hasilnya kemudian bisa menjadi satu kajian untuk kita berpikir tentang bagaimana kita memperkuat layanan HIV dan TB sebagai layanan untuk mengatasi komorbiditas pada HIV ini secara lebih baik pada fase pandemi COVID maupun setelah ini kita bisa lebih tangguh lagi. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Evi. Oke, terima kasih Prof. Ari untuk paparannya yang tentu saja saya yakin ini akan menjadi masukan untuk stakeholder terkait tentunya bagaimana untuk menyiapkan ke depannya gitu, karena memang ketika COVID ini terjadi seluruh dunia dan khususnya juga kalau di Indonesia ketidaksiapan kadangkala itu juga yang menyebabkan terjadinya situasi yang sama seperti Prof. Ari sampaikan. Sebelumnya cascade HIV itu sudah terendah, apalagi ditambah dengan COVID. Dan ketika dilihat juga bagaimana dampaknya terhadap cascade TB, ini juga akan mengaruhi satu sama lain. Terima kasih, kita akan bahas lebih lanjut dan juga dengan tanya jawab berikutnya, tapi kita akan beralih juga ke narasumber pembicara yang kedua. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Dr. Feby Krista, MSc spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Beliau sudah selama 6 tahun menjadi Ketua Unit HIV Rumah Sakit Atmajaya dan menjadi Ketua Unit TB DOTS Rumah Sakit Atmajaya.
sejak 2014 sampai sekarang menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Atma Jaya dan juga menjadi tenaga pengajar sekaligus di penyakit dalam Unika Atma Jaya dan juga menjadi dokter di Brawijaya Women and Children's Hospital. Terima kasih Dr. Feby, silakan untuk memaparkan presentasinya. Izinkan saya nanti akan mengingatkan sebelum 15 menit nanti berakhir. Ya, baik, terima kasih Ibu Evi dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin untuk memaparkan mungkin slide saya yang share atau dari panitia. Panitia bisa bantu untuk share slide punya Atau Dr. Feby? atau yang saya Atau share. Dr. Feby lebih nyaman untuk share sendiri? Oh, oke. Baik, saya coba. Ya. Sebentar. Oh, ini sudah di-share-kan. Baik. Baik, izin. Ya, terima kasih. Izin saya mulai. Hari ini saya mendapatkan tugas di sesi satelit ini untuk memaparkan komorbiditas yang terkait dengan HIV. Slide. Baik, jadi hari ini yang kita harapkan bisa kita diskusikan dari pertemuan ini, tentu pertama kita mengenali dulu bagaimana apa sih komorbiditas itu, bagaimana epidemiologinya, seberapa pentingnya dari sisi epidemiologi komorbiditas ini harus kita bahas. Kemudian apa efek atau dampak dari komorbiditas ini pada pasien-pasien yang kita layani. Jadi kenapa kita harus mengadres atau menata laksana komorbiditas sebaik kita menata laksana HIV itu sendiri. Kenapa pasien-pasien ini harus peduli dan kita juga sebagai tenaga kesehatan yang melayani harus peduli tentang komorbiditas, tidak hanya berfokus pada HIV-nya saja tapi komorbiditas juga, dan apa hal-hal yang penting untuk dilakukan supaya pasien-pasien kita tetap sehat secara holistik. Mulai slide. Baik, sebagai pendahuluan mungkin kita ini data berubah terus ya, tapi mungkin saat ini sudah hampir mencapai 40 juta orang ya, jadi 38 juta orang itu sekarang hidup dengan HIV, dan penemuan-penemuan pengobatan terbaru terutama di bidang ART itu juga sekarang sudah didesiminasikan luas ke seluruh dunia, sehingga akses terhadap ART juga sudah naik dari tahun 2000 itu 700.000, kemudian di tahun 2015 saja sudah lebih dari 16 juta orang bisa mengakses data terbaru. Saya belum cari lagi, tapi pasti sudah lebih banyak. Dan sebetulnya akses terhadap ARV ini bagus, tetapi kita juga harus lihat kolateral efeknya, bahwa dengan meningkatnya akses terhadap ARV, tentu saja harapan hidup menjadi naik karena banyak pasien yang bisa hidup normal setelah mendapatkan ART, dan harapan hidupnya juga meningkat. Dan otomatis kalau harapan hidup meningkat, kita berhadapan dengan banyak tantangan kesehatan lain, seperti misalnya penyakit degeneratif dan lain-lain. Slide. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada pemaparan data yang ada, mungkin kita perlu menyamakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan komorbiditas. Komorbiditas itu sendiri adalah kalau ada dua kelainan atau penyakit yang muncul di satu pasien atau orang yang sama, baik secara simultan, bersamaan, atau berurutan. Nah, itu kita definisikan sebagai komorbid. Dan komorbid ini penting kenapa? Karena dampaknya itu akan mempengaruhi perjalanan penyakit utamanya sendiri, ya dalam hal ini HIV, dan vice versa. Jadi perjalanan penyakit maupun prognosis baik dari penyakit utama maupun komorbidnya akan saling dipengaruhi. Dan prevalensi dari komorbiditas yang berkaitan dengan HIV itu ternyata kalau dari studi nanti kita akan sama-sama melihat, itu ternyata banyak mengalami perubahan seiring dengan waktu, kemudian tergantung juga dengan setting atau kondisi klinis, sosial, dan epidemiologis di mana studi itu dilakukan. Jadi dalam hal ini mungkin rekan-rekan peneliti dan rekan-rekan yang bergerak di bidang HIV, mungkin kita jadi bisa tahu bahwa nanti surveillance dan penelitian di bidang komorbiditas ini akan memberikan data dan insight yang penting untuk kita memahami dan menata laksana infeksi HIV dan konsekuensinya secara lebih holistik. Slide.
Ya, mungkin kami di sini belum banyak melakukan, saya belum bisa banyak memaparkan penelitian, tetapi karena ini judulnya komorbiditas, mungkin saya sedikit share pasien-pasien yang kami layani di Rumah Sakit Atma Jaya. Kalau kita tarik data kohortnya itu, ternyata mayoritas penderita HIV yang kami layani itu juga memang pasien yang dengan komorbiditas dan bahkan ada yang multiple komorbiditas. Jadi lebih dari 50%, 58%-nya itu tidak hanya menderita HIV, tapi menderita penyakit lain juga. Dan memang untuk komorbiditas di sini ada yang terkait dengan HIV related seperti tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu kan memang bisa terjadi pada pasien HIV dan non HIV, tetapi tentu kalau kita membicarakan konteks HIV, TB adalah komorbiditas yang HIV related gitu. Dan ternyata di rumah sakit kami banyak. Justru mungkin kami di PPK 3, jadi pasien-pasien itu datang biasanya sudah dengan multiple comorbid. Jarang sekali yang datang dengan stadium-stadium awal. Ya, mungkin teman-teman yang di PPK 1 kohort pasiennya mungkin bisa berbeda. Tapi di tempat kami yang paling banyak adalah pasien-pasien terutama dengan TB. Ini tentu sesuai dengan epidemiologi. Mungkin juga tadi Prof sudah sampaikan bahwa korelasi TB dengan HIV ini erat dan memang ini sering jadi pintu masuk dan sekaligus juga impact-nya besar mempengaruhi perjalanan penyakit. Dan yang lainnya kita juga ada, dan yang ini cukup harus kita address juga adalah tentang penyakit mental. Jadi ternyata bukan hanya penyakit fisik saja yang bisa menjadi komorbid, tetapi penyakit mentalnya lumayan juga, apalagi pasien HIV ya, kita tahu pasti datang dengan berbagai problematika sosial yang ada. Di tempat kami sekitar 8% itu ada dengan mental illness. Ada yang skizofren, ada yang depresi, ada yang GAD, dan lain-lain. Kemudian penyakit-penyakit lain yang kita mesti waspadai tentu saja penyakit-penyakit degeneratif. Hipertensi, kemudian diabetes, kemudian yang lainnya di sini tentu saja infeksi-infeksi lain yang kita sudah expect bahwa ini akan terjadi juga sebagai komorbid pada pasien HIV, yaitu misalnya penyakit-penyakit infeksi lainnya, viral hepatitis, STD, sexually transmitted disease, dan lain-lain. Kemudian karena HIV merupakan penyakit kronik, tentu saja manifestasi kekronikan pada pasien kita bisa dapatkan misalnya anemia. Ini banyak sekali kami jumpai pada populasi pasien kami. Slide. Jadi slide. Ya, jadi mungkin hari ini kami tidak banyak memaparkan penelitian dari tempat kami, tetapi saya mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat literatur yang ada, bagaimana posisinya komorbiditas ini pada tata laksana HIV. Jadi kalau kita lihat memang prevalensi komorbiditas dan faktor resiko di pasien-pasien yang menderita HIV dan pasien-pasien yang tidak menderita HIV, itu ternyata beberapa penyakit itu prevalensinya lebih besar jauh dan signifikan pada pasien-pasien yang menderita HIV. Misalnya di sini kalau kita lihat ada satu studi, ini kalau nggak salah dari Prancis ya, studi kohort dari Prancis itu dislipidemi itu secara prevalensi lebih tinggi. Penyalahgunaan alkohol tentu saja ini make sense ya, karena banyak pasien kita yang datang dengan masalah sosial sebelumnya. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang tadi saya katakan, peripheral arterial disease, cardiovascular disease, itu juga banyak, dan tentu saja infeksi lainnya seperti viral hepatitis ini ternyata pada populasi HIV kalau kita bandingkan dengan populasi non-HIV prevalensinya lebih besar. Slide. Juga slide. Ya. Jadi juga tadi yang sudah saya sampaikan, kita juga harus fokus tidak hanya pada penyakit fisik, tapi pada penyakit mental juga. Kemudian penyakit yang memang mungkin ada hubungannya juga dengan HIV, seperti yang diakibatkan oleh inflamasi kronik, seperti anemia, malnutrisi. Ini kalau tidak kita address dengan baik, tentu kita tidak akan mendapatkan kesembuhan yang terbaik dari pasien sekalipun ART kita berikan dan pasiennya patuh. Slide. Nah, ini juga kalau kita lihat ternyata pasien-pasien selain prevalensinya lebih tinggi, ternyata memang
resiko menderita penyakit tertentu itu juga jauh lebih tinggi di pasien-pasien HIV, terutama tadi seperti kohort pasien yang kami dapatkan itu misalnya pada penderita TB tentu jauh lebih besar presentasinya di HIV, penyakit-penyakit imun, infeksi viral, kemudian ini infeksi SSP, ini kalau kita lihat odds ratio-nya jauh lebih tinggi pada pasien-pasien HIV dibandingkan yang bukan. Slide selanjutnya. Dan ternyata tadi sudah saya sampaikan di pendahulukan bahwa epidemiologi dari penyakit-penyakit komorbiditas pada pasien HIV ini mengalami evolusi atau perubahan seiring waktu. Jadi kita harus terus meneliti, melihat literatur, membandingkan di tempat kita dengan tempat lain untuk bisa menata laksana pasien kita dengan paripurna. Kita lihat ini ada satu studi kohort dari Perancis di tahun dari 2004 sampai 2014 kita lihat bahwa ternyata dalam kurun waktu 10 tahun itu penderita penyakit CKD, kardiovaskular, kemudian diabetes, hepatitis, virus itu meningkat signifikan. Jadi yang tadinya cuma sedikit, seiring waktu juga ternyata tambah banyak prevalensi pasien HIV yang menderita komorbiditas tersebut. Slide. Ya, kemudian ini itu tadi kohort di Perancis, ini ada kohort lagi di Amerika, ya di Amerika Serikat, pasien-pasien yang pakai BPJS-nya Amerika Serikat disurvei, ada penyakit-penyakit yang memang persisten, jadi tidak berubah. Di kohort dari tahun 2000 sampai 2015, penyakit-penyakit seperti hepatitis viral, limfoma, dislipidemia, depresi, penyalahgunaan obat, anemia, dan penyalahgunaan tembakau itu tetap berkaitan sama HIV. Tetapi seiring waktu ternyata seiring waktu ada juga penyakit-penyakit yang tadinya biasa saja, netral atau bahkan tidak berkaitan dengan HIV, setelah perjalanan waktu 15 tahun ya ini kohortnya itu dia ternyata menjadi berhubungan. Misalnya penyakit jantung, CVD, miokard infarct, osteoporosis ya, kemudian penyakit ginjal kronik, kemudian berbagai masalah mental, mungkin seiring pengetahuan juga tambah maju ya dalam kurun beberapa tahun ini, jadi diagnosis dan penemuan kasus lebih banyak, jadi pelaporan tambah banyak. Jadi kalau disurvei jadi tambah banyak yang kita mesti address gitu. Slide. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ari bahwa COVID ini mempengaruhi sekali HIV, dan ini memang terjadi COVID ini selama pandemi ini sudah banyak yang meneliti, memang impact-nya besar dan kita harus concern. Kenapa? Karena ternyata prevalensi HIV di COVID-19 itu juga lebih besar dari prevalensi HIV pada populasi umum. Jadi kalau di populasi umum ini ada satu studi meta-analisis, dia menyampaikan angkanya 0,65 untuk itunya, tetapi pada pasien dengan HIV, prevalensi HIV di COVID-19 itu ada 1,22. Slide. Nah, kemudian selain tadi komorbiditas itu ternyata berevolusi seiring waktu, berbeda di tiap demografi di tiap daerah, dan ternyata juga komorbiditas yang kita jumpai harus kita sesuaikan dengan usia pasien kita, populasi pasien kita usianya berapa. Ya secara logis memang kita bisa expect bahwa pasien-pasien yang usianya lebih tua tentu saja jumlah penyakit komorbiditasnya lebih banyak. Terbanyak usia di atas 70 itu bisa sampai lebih dari 5 komorbiditas dalam satu pasien. Ini ada suatu studi di Jepang ya. Jadi yang paling banyak itu diabetes, kemudian hipertensi dan lain-lain. Ini jadi seiring usia kita harus lihat pasien kita usianya berapa, berarti kita harus screening penyakit apa, itu berbeda. Kita harus lihat lagi di literatur. Slide. Jadi seperti ini. Ini juga kohort yang lain sama, prinsipnya adalah usia itu mempengaruhi jenis penyakit. Biasanya yang degeneratif usianya lebih lanjut gitu. Slide. Kemudian dan tentu saja kalau penyakitnya tambah banyak, secara logika juga pasti obatnya lebih banyak. Nah, ini nanti akan berdampak, makanya kenapa kita harus
hati-hati dan kita harus men-screening pasien kita secara menyeluruh karena kebutuhan obat itu juga harus diberikan secara paripurna. Dan ternyata kalau obat-obat yang dilihat banyak digunakan pada pasien-pasien HIV itu nomor 1 ternyata obat-obat sakit perut, antasida, anti kembung, ya anti ulcer. Kemudian yang kedua tentu saja antibiotik, namanya pasien kita kekebalan tubuhnya rendah, berbagai macam infeksi yang menjadi komorbid juga harus kita waspadai. Dan yang tadi ternyata yang kita harus waspada juga adalah penyakit mental, obat-obat penenang itu juga banyak dipakai. Slide. Waktunya 2 menit lagi ya, Dok. Baik, Terima siap. kasih. Siap, terima kasih, mohon izin. Kemudian apa efeknya kalau obatnya lebih banyak, tadi penyakitnya tambah banyak, obatnya tambah banyak, konsul ke dokternya juga banyak, biayanya juga naik. Oke. Dia kita lihat hospitalisasi juga tambah naik gitu dibandingkan orang-orang yang tidak menderita HIV. Slide. Nah, ini biayanya. Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang menderita HIV dibandingkan biaya kesehatan orang-orang yang tidak menderita HIV. Signifikan biaya itu berubah. Jadi ini kita harus sedini mungkin supaya pasien kita yang sudah menderita karena HIV-nya tidak tambah menderita karena komorbidnya dan biaya yang harus ditimbulkan dari penyakit itu. Slide. Ini juga sama kalau ada multivariate analysis yang melihat healthcare cost pada pasien dengan HIV setelah ARV itu disingkirkan, apa sih biaya yang besar? Itu ternyata tambah usia itu tambah besar biayanya. Ada penyakit jantung, ada hepatitis C, ada keganasan, ada penyakit liver itu juga biayanya tambah besar. Slide. Tadi juga selain biaya, ternyata apa sih kalau ada komorbid yang kita takutkan ya tentu saja morbiditas dan mortalitas yang sekarang lagi kita alami sekarang tentu saja COVID, mortalitasnya juga naik dengan adanya ini pasien-pasien kita. Jarang sekali saya ketemu pasien HIV beberapa yang kena infeksi COVID dan hampir separuhnya itu berat jadinya gitu. Slide. Kemudian ini mungkin saya akan bahas sekilas saja mengenai beberapa penyakit, karena begitu banyak penyakit, tapi mungkin beberapa yang penting kita akan highlight sedikit yang sering kita temui di klinik. Jadi tadi beberapa penyakit degeneratif, tadi kan nomor 1 diabetes ya. Diabetes ini kenapa kita harus address, karena banyak antiretroviral terapi, terutama misalnya protease inhibitor yang generasi 1 itu sudah banyak dikaitkan juga dengan perkembangan kelainan metabolisme glukosa termasuk DM tipe 2. Kemudian adanya beberapa terapi HIV juga bisa menyebabkan lipodistrofi kita tahu. Nah, ini juga penandanya lipodistrofi ada resistensi insulin. Itu gambaran utamanya. Ya kita harus screening pasien-pasien kita gula darahnya berapa, jangan cuma diobatin ARV, lakukan bisnis as usual, bagikan obat, pasiennya lihat baik-baik saja, kita nggak screening gulanya, jangan gitu. Slide. Nah, ini obat-obat mungkin nanti di sejawat atau teman rekan-rekan bisa mencari di literatur, begitu banyak obat yang kita harus pikirkan kalau kita memberikan obat, ada resiko nggak? Apalagi kalau pasiennya kita lihat ada profilnya gemuk dan lain-lain, itu kita harus hati-hati. Slide. Jadi key points-nya kalau kita ketemu pasien HIV untuk mencegah diabetes gimana ya, pastikan kita edukasinya baik. Jadi jangan sekedar, oh Bapak nggak boleh makan mentah, harus jaga kebersihan, bukan hanya itu, tapi lifestyle ya, jangan sedenter, monitoring dan lain-lain, karena memang faktanya, datanya, tingkat diabetes di populasi HIV itu lebih tinggi pada pasien-pasien dibandingkan pasien-pasien yang tidak menderita HIV. Slide. Kemudian yang kedua yang banyak dijumpai adalah darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini kan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan ini juga dijumpai pada pasien HIV, dan ada meta-analisis yang mengatakan sekitar 35% dari pasien-pasien yang terinfeksi HIV itu memiliki hipertensi, dan mereka yang usianya di atas 50 tahun itu hampir setengah, lebih dari setengahnya tuh ada hipertensi. Slide. Nah, ini kenapa hipertensi harus diadres pada HIV secara khusus, bahwa kita tahu umum aja banyak yang menderita HIV, dan kenapa HIV bisa meningkatkan, karena kalau kita lihat dari teorinya, banyak sekali hubungan antara HIV dengan hipertensi. Jadi ada inflamasi kronik, aktivasi makrofag, mengaktifasi
RAA sistem, ada apa namanya kolesterol, ada berbagai faktor psikososial juga bisa mengaktifasi simpatis, ada obat-obat ARV yang bikin lipodistrofi tadi, akhirnya resistensi insulin, ujung-ujungnya semua mengarah kepada hipertensi. Jadi betul-betul kita screening itu kan kadang-kadang kalau di poli itu pasien sekali datang bisa berapa puluh gitu. Karena kita sudah pasiennya belum datang, jangan-jangan resepnya sudah ditulis gitu. Jangan seperti itu. Tetap kerjakan semua pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan vital sign termasuk tekanan darah tinggi ini harus kalau dideteksi sedini mungkin mudah-mudahan komorbiditas itu bisa diturunkan efeknya. Slide. Jadi kalau pasien hipertensi itu tadi yang saya katakan harus dimonitor secara reguler dan edukasi itu penting. Kita usahakan tetap edukasi tidak hanya pada penyakit infeksinya tetapi pada modifikasi lifestyle. Slide. Kemudian, waktunya sudah habis ya dok ya. Baik, mungkin bisa maaf. Ke penutup kali baik, dok, boleh. karena itu Jadi, penting. Siap, baik. Ya. Boleh ya. Jadi ini semenit aja. Ini penyakit ginjal juga harus hati-hati. Ada beberapa obat yang berinteraksi dengan penyakit ginjal. Slide. Kita tahu misalnya tenofovir harus hati-hati. Hepatitis viral juga sama. Slide. Dan yang terakhir tadi mental illness yang tadi saya sudah katakan. Jangan lupa diadres. Jadi sebagai penutup, slide. Kita mengetahui bahwa komorbiditas pada HIV itu bisa kita bagi menjadi yang HIV related dan non HIV related, baik yang bisa ditransmisikan communicable atau non communicable disease, dan penggunaan ARV yang meningkatkan harapan hidup ini di satu sisi kita syukuri, di sisi lain harus kita waspadai karena komorbiditas terutama penyakit degeneratif jadi meningkat. Sehingga kalau ada pasien yang datang kepada kita dengan HIV, kita harus menata laksana secara holistik, tidak hanya HIV-nya saja, tapi komorbiditasnya juga. Dan ini membutuhkan interdisciplinary collaborative effort. Jadi nggak mungkin kita kerja sendiri, kita harus kolaborasi dengan sejawat kita sesama pelayan kesehatan di bidang HIV. Mungkin itu saja, mohon maaf waktunya lebih. Terima kasih Dr. Kurang lebihnya Feby. saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Dr. Feby. Kita akan lanjut dengan diskusi nanti di tanya jawab. Ya, sedikit saja untuk menyimpulkan bahwa apa yang tadi dipaparkan pengalaman untuk menangani pasien HIV dan komorbiditas yang di Rumah Sakit Atma Jaya, dan kemudian kita juga mendapatkan pemahaman tentang bahwa selama 10 tahun ke belakang itu evolusi komorbiditas pada pasien HIV juga mengalami perubahan. Selain itu juga komorbiditas terkait dengan usia pasien dan dampak dari komorbid ini ternyata besar sekali, yaitu biaya perawatan, pengobatan bila dibandingkan dengan populasi umum. Selain itu juga risiko kematian yang meningkat khususnya ketika pasien terinfeksi COVID, dan juga tadi di belakang yang sangat penting adalah ketika pasien tersebut juga ada dalam pengobatan penyakit penyerta lain, itu juga bisa mengaruhi pasien HIV. Dan menariknya, selain penyakit fisik yang menyertai, ternyata 3 besar yang ditemukan di Rumah Sakit Atma Jaya adalah penyakit mental, sehingga interdisciplinary, profesional, itu penting sekali untuk membantu pasien HIV untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, sekarang saya akan panggil narasumber yang ketiga, teman saya yang tercinta ini, Mas Yakub Gunawan dari Victory Plus. Ini juga pakar TB ya, dari komunitas sejak 2017 itu menjadi member, ini TWG ya, Mas ya kayaknya ya. Betul, iya. Iya, bukan TWB ini. TWG dari dan Ketua Subworking Group TB HIV CCM Indonesia. Dan sejak ini udah hampir 10 tahun ya, menjadi program manajer TB HIV, juga sudah malang melintang sebagai program manajer harm reduction dan program TB HIV di Lapas, juga menjadi tim penyusun, editor, dan fasilitator modul kolaborasi TB HIV bagi komunitas, juga menjadi tim penyusun rencana aksi nasional TB HIV Kemenkes 2021 sampai 2024, juga malang melintang menjadi fasilitator, trainer, penyusun modul untuk tata laksana manajemen program kolaborasi TB HIV bagi CSO NGO TB HIV, juga untuk mengembangkan desain jaringan kerjasama TB HIV di Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan KPAP DKI Jakarta, juga menjadi peneliti,
di Yayasan Spiritia pada tahun 2021 dan juga pernah menjadi peneliti di Unika Atmajaya. Terima kasih Mas Yakob, waktu dan tempat saya sediakan dan izinkan saya untuk memberikan reminder ketika 15 menit akan berakhir. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Evi. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ini paparan untuk melengkapi dari paparan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Prof. Ai dan Dr. Feby. Jadi ini terkait dengan isu komorbiditas, yaitu tentang peran komunitas serta pasien supporter dalam memotivasi pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT yang coba saya olah dari data yang diperoleh dari teman-teman Victory Plus Yogyakarta. Next slide. Ya, di plenary tadi juga Prof. Samsu juga menyampaikan memang Indonesia peringkat kedua beban TB dan insiden TB kita juga lumayan besar ya, sekitar 5,4%. Next slide. Ya, senang sekali akhirnya run TB HIV kita yang periode 2020-2024 yang sebentar lagi juga akan habis, dan ini akan menjadi PR buat Prof. Ari juga ya Prof, yang nanti juga sudah akan membantu kita untuk menyusun funding request kita, Prof. Ari. Jadi memang ini dikembangkan bersama dalam kolaborasi antara teman-teman dari tim kerja TB, HIV, dan promotor, dan tentu di dalamnya ada keterlibatan komunitas TB dan HIV. Yang paling senang di dalam run ini sudah ditekankan tentang pentingnya peran komunitas dalam kontribusi TB HIV dibandingkan di run sebelumnya, mulai dari kegiatan sampai kemudian indikator dan target. Ini sekali artinya untuk mendukung terkait beberapa kegiatan seperti memperkuat mekanisme kolaborasi TB HIV, terus kemudian mendukung indikator utama seperti pasien TB dites HIV, pasien TB dengan HIV mendapatkan pengobatan ARV, ODD screening TB, ODD mendapatkan TPT, dan tentu kita berharapkan adanya peran komunitas dalam kegiatan TB HIV. Slide berikutnya. Ya, situasinya yang saya ambil dalam dashboard Januari-September tahun 2002 kemarin, persentase pasien TB yang tahu status HIV kita di rentang 52%. Memang ini kita nggak pernah tinggi-tinggi gitu ya. Ya paling tingginya kadang-kadang cuma 73, 75, naik turun seperti itu. Kemudian persentase pasien TB penerima ARV juga 32, paling tinggi juga sekitar 40, 41 gitu ya, dari target 100%. Kemudian persentase ODIF di screening TB yang 100% juga sebenarnya ini mudah sekali dilakukan, hanya menanyakan gejala TB saja kepada teman-teman ODIF kita, tapi bisa karena delay reporting, jadi kadang-kadang nggak sampai 95% sih gitu. Nah, yang paling merah ini yang selalu menjadi highlight global, yaitu kita pemberian TPT pada teman-teman ODIF di 7%, dan kita tidak pernah naik di atas 12%, ya mentok-mentok 12% gitu. Terakhir kemarin kita tutup baseline 12%. Next, berikutnya. Iya, tentang Victory Plus ini memang salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berdiri sejak tahun 2004. Memang teman-teman ini bagian dari implementing unit mitra PR Spiritia yang kegiatannya memberikan pendampingan bagi teman-teman orang dengan HIV dalam konteks dukungan psikososial, memastikan mereka mendapatkan pengobatan ARV, kemudian di dalamnya akhirnya mereka juga terlibat dalam pemberian informasi TB juga. Gitu. Next, berikutnya. Ya, yang lebih senang lagi ternyata dalam tahun ini untuk kegiatan TB/HIV teman-teman Victory Plus berkolaborasi dengan mitra-mitra lain, ya artinya berarti ini sebuah mekanisme kolaborasinya sudah terejawantahkan di lapangan gitu ya. Jadi ada tentu mendapatkan dukungan dari PR HIV Spiritia,
kemudian mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta setempat, dan termasuk dari Dinas Kesehatan 5 wilayah kabupaten kota, karena Victory Plus bekerja di 5 wilayah kabupaten kota. Kemudian juga mendapatkan dukungan technical asing dari Zero TB Indonesia, kemudian Sinergi Sehat Indonesia, Siklus Indonesia, dan PKPI Kota Yogyakarta. Lanjut. Ya, bentuk dukungan kegiatannya yang teman-teman Victoria lakukan, mulai dari pemberian informasi tuberkulosis bagi teman-teman orang dengan HIV, kemudian memberikan screening tuberkulosis, dan sekaligus merujuk tes TB bagi orang dengan HIV. Kemudian mereka juga melakukan pendampingan pengobatan TB HIV melalui kegiatan pasien supporter atau pendamping minum obat. Kemudian teman-teman Victoria juga melakukan kegiatan FGD bagi orang dengan HIV yang dengan memasukkan tema-tema isu TB. Lanjut. Ya, ini hasilnya dari tahun ini, dari Januari sampai September. Jadi ada sekitar 3.191 teman-teman orang dengan HIV yang diberikan informasi TB, dan semuanya ini mereka sudah on treat ARV, kemudian yang berhasil dirujuk untuk tes TB 97, dan ketemu dengan jumlah pasien TB positif dan diobati OAT sebanyak 5 atau 5,4%. Kemudian jumlah orang dengan HIV yang diberikan informasi terapi pencegahan tuberkulosis 1.277, dan kemudian yang berhasil yang berhasil untuk mengakses layanan terapi pencegahan tuberkulosis 231 atau 18%, dan dari 231 ini semuanya on treat ARV dengan regimen TLD dan TLE, dan informasi yang saya peroleh tidak ada kasus efek samping antara pemberian terapi pencegahan tuberkulosis dengan regimen 3SP, yaitu dosis mingguan selama 3 bulan dengan pemberian 2 jenis ARV tersebut. Lanjut. Ya, meski begitu, ya di samping kita senang gitu ya, tahun ini kita sudah mulai panen adanya kontribusi teman-teman komunitas untuk kegiatan terapi pencegahan tuberkulosis oleh teman-teman komunitas. Memang masih ada tantangan. Jadi tampaknya integrasi layanan TB/HIV ini masih perlu ditingkatkan. Kita memang bermimpi, Indonesia bermimpi bahwa semuanya one stop service, tetapi untuk mencapai itu semua itu investasinya cukup besar gitu untuk menciptakan satu one stop service. Kenapa? Karena ini bisa jadi ketika teman-teman orang dengan HIV mengakses layanan ARV di layanan A, terkadang dia harus periksa TCM, periksa TB dengan TCM di layanan B misalkan. Ini juga membutuhkan effort besar dalam konteks memotivasi dan mendampingi teman-teman orang dengan HIV. Kemudian kegiatan TB/HIV juga merupakan upaya kontribusi terhadap program nasional. Jadi meski kami tahu ya, karena saya kemarin 1 tahun terakhir juga membantu Spiritia, jadi tahu betul bahwa kegiatan ini sama sekali tidak ada reward dan insentif. Jadi tampaknya ini benar-benar upaya voluntary dari teman-teman demi mereka sudah tahu banyak dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis supaya jangan sampai teman-teman yang didampingin sakit TB, karena mereka juga mendapat informasi juga dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis ini akan memberikan proteksi terhadap komorbid TB dalam rentang 3-4 tahun. Kemudian meski kemudian demand creation juga sudah ada upaya dikembangkan, tetapi kami lihat memang perlu diperkuat sehingga ini untuk menjawab bahwa masih banyak teman-teman orang dengan HIV yang merasa baik-baik saja ya, merasa baik-baik saja. Mas Yakub, suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar ya. Oke. Bagaimana? Apakah di saya aja? Tes. Sudah terdengar? Halo, Mas Yakub. Halo, tes. Ya. Sudah terdengar. Oke. Sudah. Apa jangan-jangan di saya aja ya? Oh iya, baik. Ya. Oke.
Ya, kemudian tantangan berikutnya masih ada ketakutan orang dengan HIV untuk menerima hasil TB positif sebagai dual diagnosis karena merupakan mereka akan efek samping pengobatan dari dual diagnosis tersebut. Tentu juga teman-teman orang dengan HIV pastinya juga akan mengalami kejenuhan ya dalam konsumsi ARV plus dengan pengobatan TB. Lanjut. Ya, pembelajaran baiknya yang bisa kita petik dari peran komunitas ini sebenarnya staf program kenapa bisa berkontribusi karena tentu sudah mendapatkan peningkatan kapasitas TB dan HIV melalui program kemitraan baik dengan lembaga lokal dan juga terakhir kemarin kita juga sudah mengembangkan satu modul untuk TB HIV khusus bagi komunitas dengan dukungan Yayasan KNCV Indonesia. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga memang dukungan kemitraan program TB dan HIV dengan teman-teman lembaga swadaya masyarakat lokal setempat itu kelihatan sudah sangat baik ya, sehingga ini memungkinkan pasien supporter memiliki kapasitas dalam proses rujukan dan pendampingan TB HIV di Provinsi Yogyakarta. Tentu ini juga didukung oleh keterlibatan dalam kegiatan advokasi, monitoring, evaluasi untuk program TB sehingga mendapatkan dukungan sehingga teman-teman juga mendapatkan paket nutrisi tambahan dari Dinkes Kabupaten seperti dari Gunung Kidul dan dari teman-teman Siklus Indonesia bagi orang dengan TB dan HIV. Dan tidak kalah penting bahwa pelibatan yang kuat dalam sistem dukungan sebaya ini membuktikan bahwa ada peran besar dalam penguatan TB HIV. Lanjut. Ya, ini bentuk kegiatannya saja. Lanjut saja. Ya, saya kira itu kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan, Yayasan Spiritia, Zero TB Indonesia, Sinergi Kesehatan Indonesia, Siklus Indonesia, PKBI, Kota Yogyakarta, Yayasan KNCV Indonesia, dan Victory Plus Yogyakarta yang sudah berupaya untuk membantu Indonesia dalam berkontribusi memberbagi case TB HIV. Saya kembalikan kepada Mbak Evi. Back to you, Mbak Evi. Oke, terima kasih Mas Yakub. Ya, sedikit saya simpulkan, sebenarnya ini menambahkan saja dari apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber lain. Kalau tadi salah satu kunci interdisipliner dan juga interkolaborasi, bagaimana peran komunitas di sini juga untuk menjadi supporter atau pendukung dalam memotivasi pemberian terapi pencegahan TB pada orang dengan HIV yang juga mendapatkan penyakit penyerta yaitu TB. Dan bagaimana bentuk dukungan yang sudah dilakukan oleh Victory Plus mulai dari edukasi dan cakupan yang paling besar ya 3.000 lebih dan untuk audit sendiri lebih dari 1.000, lalu bisa melakukan screening TB dan rujukan hingga untuk pendampingan pengobatan melalui berbagai macam rangkaian aktivitas. Meskipun capaiannya juga masih perlu menjadi PR karena ini menjadi tantangan yang berat. Oleh sebab itu pentingnya dukungan juga untuk komunitas dari lembaga-lembaga lain, yaitu berupa kolaborasi dan kemitraan yang saling mendukung, yang saling konstruktif sehingga bisa membantu dalam memberikan layanan yang optimal. Baik, terima kasih Mas Yakub. Kita sekarang ke narasumber yang keempat. Saya akan memperkenalkan Dr. Imelda Februati Ester Manurung, SKM, MKes. Beliau menempuh program doktoral ilmu kesehatan di Universitas Airlangga dan magister promosi kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Dari 2008 hingga sekarang beliau adalah staf pengajar di Universitas Nusa Cendana Kupang. Di 2007 menjadi spesialis kesehatan dan nutrisi di Care Internasional Indonesia, tahun 2006 menjadi training spesialis di Care Internasional Indonesia, sejak 2005 menjadi koordinator kesehatan masyarakat untuk TB, HIV, AIDS, malaria, SOS International Site Newmont, Nusa Tenggara, dan telah melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk monograph book Integration of Family and Local Support in Finding TB Case di tahun 2020, juga publikasi lainnya
terkait dengan sikap, keyakinan, niat, dan perilaku masyarakat binaan Kadar WPA terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Kota Kupang yang telah terpublikasikan di Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2020. Dr. Imelda, saya akan berikan waktu dan tepat untuk Anda dan izinkan saya untuk memberikan reminder sebelum 15 menit ini berakhir. Silakan, Dok. Terima kasih Ibu Evi. Ya, terima kasih buat share screen-nya. Maaf, aku ganti sebentar. Ya, jelas suara saya jelas ya Bu Evi ya? Jelas sekali. Baik, perkenalkan nama saya, selamat siang Bapak Ibu peserta Pernas. Perkenalkan nama saya Imelda Manurung. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan temuan penelitian yang berjudul Pentingnya Peran Keluarga dalam Penemuan Terduga Kasus TB pada ODA. Risiko orang dengan HIV untuk terinfeksi TB dapat mencapai 20 kali lebih besar dibandingkan orang yang bukan ODA. Diperkirakan sebanyak 862.000 ODA di dunia terinfeksi TB. Pada tahun 2017, sebanyak 1,6 juta orang meninggal karena TB, dan 300 orang diantaranya adalah ODA. Pada orang dengan sistem imunitas yang menurun, misalnya ODA, infeksi TB laten menjadi lebih mudah berkembang menjadi TB aktif. Dari 543.874 kasus TB yang ternotifikasi di Indonesia, terdapat 11.117 diantaranya adalah ODA. Kematian TB HIV sebesar 9.400 dan diperkirakan 3,6 per 100.000 penduduk. Berbagai strategi penanggulangan TB, ya lanjut slide berikutnya. Berbagai strategi penanggulangan TB yang sudah dilakukan adalah berbasis pelayanan kesehatan, komunitas, dan keluarga. Karena strategi ini atau kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan atau sustainable. Dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat pada pasien TB terbukti efektif. Demikian juga keluarga diberdayakan untuk memantau kepatuhan minum ARV. Penelitian terkait pendekatan keluarga terhadap temuan kasus TB pada ODA masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis pengaruh keluarga dalam penemuan kasus TB dan penghapusan penemuan kasus TB pada ODA. Rancangan penelitian yang digunakan adalah case control yang dilakukan pada 100 keluarga ODA, di mana 50 orang berasal dari ODA yang pernah terinfeksi TB dan 50 orang ODA yang tidak pernah terinfeksi TB di Kota Kupang. Secara deskriptif, sekitar 60% keluarga ODA memiliki literasi TB dan dukungan yang baik terhadap penemuan terduga kasus TB pada ODA. Penelitian ini menemukan bahwa slide selanjutnya, ya, penelitian ini selanjutnya, next. Penelitian ini menemukan bahwa semakin baik pengetahuan, hak literasi dan dukungan keluarga, maka dapat meningkatkan angka temuan kasus TB pada ODA. Adapun item pernyataan yang perlu ditekankan yaitu untuk pengetahuan. Pertama, batuk terus-menerus dan berdahak lebih dari 2 minggu adalah gejala TB. Keringat pada malam hari walaupun tidak melakukan aktivitas termasuk gejala TB. Berat badan menurun adalah salah satu gejala TB. Cara penularan melalui kuman TB terhirup oleh orang lain ketika batuk atau berbicara. Dan faktor resiko penyakit TB adalah HIV, DM, dan penyakit infeksi lain seperti COVID-19. Next. Untuk variabel hak literasi, item pernyataan yang perlu ditekankan atau yang memiliki hubungan signifikan terhadap temuan kasus TB yaitu pertama, menganjurkan pasien ODA ke dokter jika mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu.
Kedua, menginformasikan bahwa ODA berisiko terkena atau berisiko tertular TB. Untuk variabel berikutnya itu variabel dukungan keluarga. Dalam hal ini item yang memiliki hubungan signifikan yaitu dukungan, lanjut next berikutnya. Dukungan informasi tentang penyakit TB, dukungan bantuan atau instrumen jika ODA mengalami batuk. Hasil analisis multivariat menemukan bahwa keluarga yang mengetahui gejala keringat pada malam hari akan memiliki peluang 2 kali untuk menemukan kasus TB pada ODA dibandingkan keluarga yang tidak mengetahui. Kedua, keluarga yang menganjurkan pasien ODA ke dokter jika mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu, berpeluang 7 kali menemukan pasien TB pada ODA dibandingkan keluarga yang tidak menganjurkan. Dan yang ketiga, keluarga yang memberikan bantuan ketika ODA batuk, berpeluang 12 kali lebih besar menemukan pasien TB pada ODA dibandingkan keluarga yang tidak memberikan bantuan. Berikutnya, ya, yang terakhir, rekomendasi dari hasil temuan penelitian ini adalah kepada Dinas Kesehatan, Dinkes Provinsi, NTT, KPA, LSM, kelompok dukungan sebaya, LSM yang terkait dengan program-program HIV. Pertama, perlu peningkatan pengetahuan keluarga ODA tentang tuberkulosis agar dapat memberikan informasi dan bantuan yang lebih baik dalam penemuan terduga kasus TB pada ODA. Dua, keluarga dilibatkan dalam penemuan terduga kasus TB pada ODA, terutama dengan memberikan dukungan informasi maupun bantuan pada ODA pada saat ditemukan gejala tuberkulosis. Ketika keluarga menemukan ODA mengalami batuk lebih dari 2 minggu, maka lebih dari 2 minggu dan keringat pada malam hari tanpa aktivitas, maka keluarga sebaiknya mengajak ODA untuk memeriksakan kesehatan ke puskesmas. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Imelda. Ya, ini apa yang dipaparkan, bagaimana kita bisa, kalau tadi kita melihat, ini sekaligus saya akan membuka nanti sesi tanya-jawab, dan sambil saya menyimpulkan paparan Dr. Imelda, juga menyimpulkan paparan narasumber yang lain, karena ternyata ini saling berkaitan, gitu. Bagaimana kita melihat mulai dari skup yang terkecil, yaitu keluarga, peran pentingnya keluarga dalam penemuan terduga kasus TB pada ODA, dan ini peran mereka juga terlihat dari pengetahuan yang diukur melalui health literasi dan juga bagaimana bentuk dukungannya, dan ternyata ketika keluarga memiliki health literasi yang tinggi dan juga dukungan yang kuat, itu akan meningkatkan penemuan kasus TB pada ODA. Dan kalau kita mengaitkan dengan apa yang dipaparkan oleh Dr. Feby misalnya, gitu, bagaimana untuk mencegah terjadinya komorbid pada orang dengan HIV, tentu akan lebih baik, sehingga peran keluarga sebelum orang dengan HIV, keluarga yang terinfeksi HIV ini juga mengalami TB, itu sudah bisa diketahui dengan lebih cepat. Dan kemudian juga layer berikutnya adalah bagaimana peran komunitas di sini juga punya peran penting untuk memberikan dukungan, motivasi, pemberian terapi dan pencegahan HIV dan TB, pemberian pencegahan TB, dan juga di layer yang paling atas bagaimana Prof. Ari tadi memaparkan dari perspektif pasien dan juga perspektif penyedia layanan bersama dengan data sekunder yang diperoleh untuk melihat bagaimana perbedaan cascade pengobatan dan perawatan HIV dan juga TB sebelum COVID dan sesudah COVID yang ternyata dampaknya luar biasa. Ini akan memberikan kontribusi untuk masukan pada pemangku kebijakan yang lebih atas. Jadi kita punya paparan yang sangat komprehensif, mulai dari layer terdekat hingga tujuannya adalah untuk memberikan masukan pada stakeholder. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan membuka sesi tanya-jawab di
sesi ini. Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang mau chat atau bertanya langsung, silahkan untuk open mic dan juga mau open video cam juga boleh, dan silahkan informasikan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Silahkan, ada pertanyaan? Oh, di sini ada question, apakah ini benar ya, dari sebentar, ini saya lupa apakah ini kayaknya masih ini sudah di pertanyaan di kelas ini atau di sesi plenary tadi ya. Untuk kasus, adakah kasus yang dilaporkan ketika orang dengan HIV patuh dan disiplin ARV, VL tidak terdeteksi, namun berat badan yang semakin menurun? Apakah ini kayaknya pertanyaannya di sini ya? Karena sudah masuk ke pertanyaan di jam 10.25. Oke. Mungkin dari Prof. Ari, Dr. Feby, Mas Yakub, dan juga Dr. Imelda untuk menjawab. Apakah sepanjang pengalaman ada kasus yang dilaporkan? Mohon izin. Kepatuhan? Ya. Iya. Ya, silakan. Iya, terima kasih Kak Evi. Mbak Evi, jadi kebetulan saya juga saat ini juga sedang membantu Kementerian Kesehatan tim kerja HIV untuk kegiatan viral load HIV. Jadi kalau menyambung dengan pertanyaan tadi, itu sebenarnya pertanyaan yang di plenary yang belum sempat terjawab oleh Prof. Samsu. Ya, tapi tidak apa-apa. Tapi memang kita diskusi dalam konteks viral load ini menjadi penting karena sepengetahuan saya pribadi dan saya juga mendampingi beberapa teman-teman orang dengan HIV, juga mereka yang patuh secara konsisten mengkonsumsi ARV memang terbukti hasil viral load-nya itu bisa tersupresi gitu. Itu saja secara singkat dari saya, Mbak Evi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Iya, izin Iya, Ibu silakan Devi. Dr. Feby. Ya, kalau dari pengalaman kami ya tentu saja banyak ya. Jadi itu dia makanya kita penting membahas komorbid hari ini karena supresi virologis tidak sama dengan tidak harus selalu sama dengan perbaikan klinis ataupun imunologis. Jadi ada pasien-pasien yang viral load-nya tidak terdeteksi, tapi misalnya berat badan nggak pernah naik atau CD4-nya susah sekali naik di atas 200, padahal viral load-nya tidak terdeteksi gitu ya, atau sudah tersupresi dan kepatuhannya baik. Kenapa? Karena mungkin pasien ini punya komorbiditas. Banyak sekali pasien-pasien kami temuin dengan hepatitis C misalnya. Itu susah sekali CD4-nya bisa bagus, padahal viral load HIV RNA1-nya sudah tidak terdeteksi. Jadi seperti itu, justru hari ini kita membahas itu karena itulah pentingnya kita membahas salah satunya penurunan berat badan, klinis tidak membaik sekalipun virus tersupresi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Feby. Ya, silakan mungkin dari Prof. Ari maupun Dr. Imelda untuk menambahkan bila ada tambahan. Ya, kalau di dalam data yang tadi ya, yang disajikan sih kami tidak secara spesifik ya, melihat satu persatu dari sisi komorbiditas tadi ya. Tapi memang saya setuju bahwa sebetulnya pembelajaran yang kita dapatkan adalah monitoring secara individu ya dari setiap pasien HIV terkait dengan komorbiditasnya menjadi penting ya. Mungkin nanti ada kalau tadi problemnya multi layer, intervensinya juga harus multi layer saya kira. Dari sisi pasien, kemudian pendukung di keluarga dan orang-orang terdekat dan juga layanan kesehatan ini yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi intervensinya juga multi layer. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dari Dr. Imelda ada tambahan? Iya. Nah, kalau dari saya menambahkan bagaimana bentuk-bentuk intervensi kepada keluarga ini semakin dioptimalkan sehingga keluarga merasa lebih aware untuk memberikan dukungan kepada ODA. Itu saja, Ibu Devi. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin Olin, raise hand. Ada pertanyaan, Olin, silakan. Ya, izin tidak membuka kamera ya karena Ya. sedang stabil di sini. Nah, mungkin ini pertanyaannya karena jadi beberapa waktu yang lalu itu ada satu teman yang
viral load-nya itu undetected, secara klinis juga bagus ya, maksudnya tidak ada penurunan berat badan dan semacamnya, tetapi dan dia udah terapi sudah agak lama gitu, di atas 5 tahun. Kemudian di bulan-bulan terakhir ini dia tuh mengalami ini dok, seperti sakit perut gitu ya, wasting dan susah makan gitu. Kemudian tentu karena ada wasting mungkin dicek ronsen paru, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian tetapi setelah 1 bulan itu dia merasa nggak enak badan dan bolak-balik ke dokter, dan kemudian dokter ada 1 dokter yang akhirnya bilang langsung aja mulai dengan pengobatan TB ini, kemungkinan besar adalah TB usus atau TB perut gitu. Nah tetapi pertanyaan saya adalah karena orang ini viral load-nya tidak terdeteksi, kemudian CD4-nya memang agak rendah, karena di 2017 itu kan memang ada shifting ya dok, dari tes CD4 rutin kemudian digantikan menjadi dengan tes viral load rutin yang dilakukan misalnya untuk yang baru treatment pertama kali itu 6 bulan pertama, kemudian diikuti dengan 12 bulan. Apakah mungkin sekarang dok karena mungkin banyak TB yang susah gitu ya apalagi kalau yang perut itu dia udah bolak-balik gitu ya, maksudnya tidak terdeteksi kecuali oleh 1 dokter yang mungkin sedikit sensitif gitu ya dengan TB, mungkin ada TB di usus atau TB di perutnya gitu. Jadi dia mulai langsung TB di perut, pengobatan TB-nya, kemudian langsung keadaannya membaik dan dokternya langsung bilang oh ya berarti konklusif bahwa dia adalah TB gitu. Nah apakah sebaiknya juga ke depannya apakah ada kemungkinan untuk selain rutin viral load testing, apakah juga CD4 testing juga perlu digiatkan kembali gitu per tahunnya untuk supaya menghindari seperti kasus yang seperti ini. Jadi undetected tetapi CD4 rendah dan ada risiko untuk mengembangkan TB terutama yang extrapulmonary. Oke, terima kasih Mbak Olin. Silakan mungkin dari para narasumber untuk menanggapi. Mungkin dari Dr. Feby, silakan. Mungkin izin saya jawab karena saya klinisi, jadi ya betul sekali Ibu Caroline bahwa memang banyak pasien kita yang kita sebut sebagai ini kalau ya tadi diceritakan namanya imun non responder. Jadi viral load-nya tersupresi, tetapi imunologisnya tidak ada perbaikan. Jadi namanya imun non responder dan itu sekali lagi terkait komorbiditas. Jadi itu dia, HIV itu bukan hanya sekedar ARV. HIV itu harus holistik dan menanggapi tentang pemeriksaan CD4 rutin, kalau pendanaannya ada, syukur. Kita berharap bisa begitu, tetapi kan kendala yang kita masih hadapi sama-sama sebagai pejuang HIV sampai saat ini juga salah satunya yang besar adalah biaya. Nah, bagaimana kita mencari surrogate untuk CD4 kalau misalnya pemeriksaan itu belum bisa dilakukan banyak. Yang pertama karena saya klinisi, jadi nomor 1 klinis. Dan kita mungkin di sini ada ahli epidemiologi juga, kita juga berpatokan pada epidemiologi. Seperti tadi TB. Ya TB itu jelas merupakan suatu komorbiditas terkait HIV dan koinfeksi pada HIV yang terbanyak pada populasi pasien HIV. Jadi TB itu harus selalu di-address, baik disingkirkan ataupun didiagnosis pada setiap kunjungan. Kan kita tahu juga kalau setiap pasien datang itu biasanya kita search lewat klinisnya apakah ada penurunan berat badan, keringat malam, batuk, sesak, ada tanda-tanda extrapulmonary TB, misalnya ada benjolan di leher, ketiak, lipat paha, terus tadi mungkin pasien ada wasting, diare, kita lihat ke situ, dilacak sesuai dengan kaidah SOP yang berlaku klinis, ada TB atau tidak. Itu satu dari klinis. Yang kedua, surrogate yang kedua, kalau CD4 nggak ada, kami kalau sebagai penyakit dalam, biasanya kami pakai yang namanya total lymphocyte count. Itu juga bisa jadi surrogate walaupun tidak akurat 100% bisa merepresentasikan CD4, tapi setidaknya kita bisa lihat, oh kalau rendah jangan-jangan CD4-nya turun. Kita harus waspada. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Feby. Iya, silakan tadi Prof. Ari juga sudah open mic ya.
Iya, menyambung Dr. Feby ya. Jadi sebetulnya juga dari perspektif sistem layanan kesehatan ini kita kan sebenarnya sudah tahu gitu bahwa HIV dan komorbiditas menjadi problem yang perlu untuk dilakukan pengelolaan ya secara holistik. Tadi Dr. Feby menyampaikan. Cuman sayangnya memang dari sisi sistem layanan kita itu belum secara mudah ya bisa melakukan itu. Contohnya adalah pengalaman kami menganalisis data register dari SITT, SITB, dan SIHA, ini belum secara gampang gitu untuk mengetahui gitu dari masing-masing cohort individu ini sebenarnya problem komorbiditasnya apa. Jadi saya kira ini menjadi juga masukan bagi pemangku kepentingan ya. Kalau kita sering bicara kolaborasi gitu antara TB HIV sebagai salah satu problem komorbiditas untuk HIV ini harus terwujud gitu di dalam sistem layanan kesehatan gitu. Jadi monitoringnya harus tadi saya setuju Dr. Feby holistik dan itu tercermin juga di dalam sistem pencatatan misalnya. Jadi salah satu itu yang mungkin kita bisa belajar dari sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Iya. Ada lagi mungkin tanggapan lain dari narasumber yang lain, dan juga saya tetap buka, masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab dan diskusi. Silakan. Ya, sambil menunggu mungkin saya yang ingin bertanya karena saya tertarik sekali. Boleh kan ya moderator bertanya ya? Saya ingin bertanya karena saya tertarik dengan paparan seluruh narasumber. Untuk Prof. Ari, dari tadi saya keselip mau manggil Ibu Sri, soalnya gayanya tuh kayak ngomongnya kayak Bu Sri Mulyani gitu. Jadi hampir keselip gitu. Ini biar kita cair dikit ya, kayaknya kok tegang gitu. Iya, untung nggak keselip manggil Bu Sri Mulyani gitu. Jadi Prof. Ari mirip-mirip soalnya kan namanya. Ya, tadi dalam paparannya termasuk juga tidak hanya untuk menggali dampak COVID ya, itu sendiri terhadap layanan HIV dan TB, tapi juga mitigasinya. Mungkin yang saya ingin tahu adalah dalam mengidentifikasi mitigasi yang dilakukan, faktor-faktor apa saja mungkin di dalam riset sudah ada gitu ya, tapi mungkin tadi waktunya juga terbatas. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam rangkaian mitigasi yang sudah dicoba dilakukan? Karena biar bagaimanapun memang ketika COVID terjadi banyak sekali hambatan dalam layanan, tapi kemudian inovasi juga dilakukan. Namun dalam melakukan inovasi tersebut banyak sekali juga hal-hal yang menjadi penghambat, tapi juga kita ingin tahu apa enabler factors-nya dalam proses mitigasi tersebut. Ya, terima kasih Mbak Evi. Ya, jadi sebetulnya dari studi kualitatif yang kita lakukan, itu insight yang kita dapatkan adalah kita mengapresiasi sebetulnya banyak petugas kesehatan dan juga teman-teman dari LSM pendukung sebaya yang melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID pada cascade of care untuk pasien-pasien HIV maupun TB. Nah, memang kalau ditanya faktor pendukungnya apa? Satu tentu adalah, menurut saya adalah komitmen dari teman-teman tenaga kesehatan dan juga pendukung tadi ya. Kita juga tadi dengar dari Mas Yakub nih, banyak yang sebetulnya nggak ada insentif, tapi karena ininya aja concern-nya mereka melakukan misalnya dukungan untuk TPT-TB untuk pasien HIV. Jadi faktor pendukungnya satu sebenarnya komitmen teman-teman di lapangan itu yang besar. Kemudian yang kedua adalah adanya memang pemerintah membuka ya inovasi berupa layanan-layanan telemedicine dan sebagainya, itu sebetulnya menjadi faktor pendukung. Tetapi juga di sisi lain faktor penghambatnya adalah ketika hal-hal itu tidak kemudian dilakukan secara terstruktur ya. Jadi memang betul-betul karena inisiatif di lapangan itu dilakukan. Termasuk kontak dengan WhatsApp dan sebagainya, itu adalah inovasi-inovasi yang ada. Nah, tentu kalau
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita membawa inisiatif mitigasi ini menjadi sebuah strategi yang lebih baik nantinya tadi untuk memperkuat ya layanan HIV dan komorbiditas. Ya tentu kita harus membawa itu secara lebih terstruktur dimasukkan di dalam sistem layanan itu. Jadi misalnya telemedicine tidak hanya incidentally karena pandemi gitu. Tapi ya udah ini bagus, sebuah inovasi yang bagus kita masukkan sebagai salah satu bagian dari sistem layanan itu. Kita berharap dengan itu justru bisa mengatasi problem akses tadi ya. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Evi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, semoga ini soalnya kan pandeminya sudah turun, udah bukan pandemi lagi gitu ya. Sejauh mana kemudian proses mitigasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan penuh komitmen itu masih terus diteruskan ya, Prof. Oke. Lalu kalau masih ada waktu, saya ingin juga bertanya pada Dr. Feby. Ini semua saya tanya satu-satu, bukan ujian ya dok, karena ingin diskusi gitu. Ketika tadi dari paparan Dr. Feby kita juga melihat bahwa dan disimpulkan interdisiplin kolaborasi juga perlu dilakukan. Dari observasi atau pengalaman yang ada selama ini, Dr. Feby, sejauh mana juga mungkin representasinya mungkin rumah sakit tempat Dr. Feby sekarang ini praktek ya, kolaborasi yang dilakukan, interdisipliner yang dilakukan dalam melakukan penanganan pasien HIV dan yang mengalami penyakit penyerta lainnya. Karena banyak juga ya, mungkin saya ingin tahu juga. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih. Ya, kolaborasi tentu terkait tadi kita kan tailor terapi ya kepada tiap pasien. Tiap pasien itu unik dan kebutuhannya apa. Jadi kolaborasinya kita lakukan interdisiplin itu maksudnya bila pasien punya komorbid yang mungkin jadi karena saya internis gitu ya. Misalnya pasien punya komorbid lain, taruhlah jantung, ya kita konsultasikan ke dokter jantung misalnya, atau punya komorbid infeksi susunan saraf pusat, sering sekali itu kita konsultasikan neurologis dan seterusnya seperti itu. Punya penyakit mental ya juga kita kolaborasi juga dengan psikiater seperti itu sih Bu. Jadi tergantung pasien yang kita hadapi, pasien seperti apa, tailored, jadi tidak bisa di generalize tipe kolaborasinya, tetapi prinsipnya adalah nggak mungkin kita menangani semua penyakit sendiri, seperti itu. Baik, ya terima kasih Dr. Feby. Kalau untuk Mas Yakob sendiri sepertinya ini ya isu bahwa apresiasi terhadap kinerja komunitas misalnya, khususnya ini dalam bentuk insentif gitu ya, itu kan masih ini rasanya jadi PR yang udah bukan PR lagi gitu ya, tugas akhir yang nggak kunjung selesai. Jadi kalau mahasiswa bikin skripsi itu skripsinya nggak selesai soalnya ini nggak diakomodasi dengan baik gitu. Padahal tadi Prof. Ari menyampaikan bahwa salah satu faktor yang sangat mendukung adalah komitmen dari komunitas. Nah, masukan apa dari Mas Yakob untuk ini bisa terdengar dan juga apresiasi dalam bentuk insentif itu juga bisa diberikan pada komunitas yang saat ini masih voluntarily gitu ya, karena punya kepedulian. Iya, terima kasih Mbak Evi. Memang kolaborasi dan kontribusi kita semua mulai dari tadi layar paling terbawah, mulai dari keluarga, komunitas, stakeholder, dan pembuat kebijakan itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kalau itu semuanya terjadi ditompang dengan pengetahuan dari semua layar tadi, itu artinya saya yakin juga akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian achievement nasional kita gitu, sehingga Indonesia terselamatkan ya Prof. Ari gitu, sehingga kita tidak selalu di sekian tahun gitu ya raport kita selalu marah dalam konteks TB HIV untuk dua indikator yang tadi saya sampaikan, yaitu pemberian ARV pada pasien TB HIV dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada teman-teman orang dengan HIV. Nah, jadi pengetahuan
pengetahuan itu menjadi hal yang sangat mendasar sebenarnya Mbak Evi gitu. Karena misalkan saat ini saya sedang berada di Manado dalam konteks Joint External Monitoring Mission TB. Jadi memang kemarin sore saya berkunjung ke salah satu rumah sakit swasta di sini juga, justru dokter rumah sakit di sini yang kita kunjungi juga belum apa namanya, belum terpapar informasi TB HIV malah gitu. Jadi mereka belum melakukan satu kegiatan semua pasien TB dites HIV atau ya karena mereka berpikir bahwa ya itu nanti gitu. Jadi mereka masih fokus pada isu yang satu gitu. Jadi ini saya khawatir bahwa kalau ini terus kita biarkan malah nanti ini nggak akan selesai gitu. Nah terkait dengan insentif saya kira ini nanti saya justru akan menitip mumpung ketemu Prof. Ari karena Prof. Ari nanti sebentar lagi akan membantu kita menyusun proposal gitu ya Prof. Ari. Jadi mohon nitip insentif karena saya percaya kalau kemudian ada insentif terus kemudian saya yakin dengan katanya ada sebuah studi dengan adanya insentif atau reward itu pasti achievement-nya juga akan membaik begitu ya. Ditambah kita sudah punya modal besar adanya kolaborasi, pengetahuan, dan kepedulian teman-teman komunitas, teman-teman pendamping, karena ingin yang didampingi itu jangan sampai sakit TB, sehingga mereka begitu tahu ada informasi, ada pengetahuan, mereka ada obatnya, sudah disediakan juga dengan regimen yang jauh lebih friendly, yang sekarang dengan pilihan 3SP misalkan, gitu. Jadi ini juga akan menambah bobot dari pencapaian tersebut, Mbak Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eko. Ya. Dan yang terakhir saya ingin memberikan pertanyaan pada Dr. Imelda, ketika peran keluarga ini penting dan kadangkala itu juga terlewatkan gitu. Nah, terkait dengan mungkin situasi atau yang terkait dengan isu sosial, budaya, khususnya keluarga di Kupang ya, Dok ya, ininya penelitiannya ya, Dok, benar? Iya, Ibu Evi. Betul, iya. Boleh ceritakan mungkin pada saat studi ini berjalan dan apa yang teridentifikasi, faktor-faktor apa saja? Karena kalau health literasi sebenarnya 60% itu sudah tinggi ya dari respondennya gitu dan sisanya 40%. Mungkin bisa disampaikan juga faktor apa yang mendukung dan menghambat pemilikan pengetahuan pada keluarga dengan yang memiliki keluarga dengan HIV dan selain edukasi hal-hal apa saja yang mungkin perlu ditingkatkan untuk keluarga sehingga bisa optimal dan efektif sehingga untuk penemuan kasus TB pada pasien ODA mulai dari level keluarga itu jauh lebih efektif dan hal-hal apa saja yang mungkin terkait dengan isu budaya yang menjadi faktor entah itu pendukung atau penghambat dalam proses ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Ibu Evi. Suara saya jelas ya, Bu? Ya. Baik, untuk apa-apa saja ya peran kenapa health literasi mereka cukup baik karena memang untuk mereka dapat sebenarnya ya untuk keluarga ini tentang literasi TB. Sebenarnya waktu kendala itu ya waktu di lapangan banyak masih ODA yang memang keluarganya belum tahu. Nah, jadi di sini pengertian keluarga adalah orang yang dia percaya dekat dengan ODIF-nya begitu. Jadi itu yang menjadi responden. Nah, dari pertanyaan lanjutan juga ditemukan kalau memang sebenarnya mereka merasakan membutuhkan dukungan keluarga. Nah, itu yang mereka sulit, masih banyak yang belum terbuka kepada keluarganya. Nah, untuk kira-kira faktor apa saja ya yang mendukung literasi terkait dengan TB. Jadi untuk HIV-nya sendiri mereka sudah baik ya, sudah baik. Namun untuk komorbid ya, penyakit penyerta, penyakit oportunistiknya itu yang mereka belum dapat dengan baik. Nah, pada bagian ini makanya perlu intervensi kepada keluarga sehingga penyakit komorbid ini mereka juga tidak tahu begitu, sehingga mereka bisa memberikan dukungan kepada ODIF.
Nah, kalau tentang HIV-nya ya memang sudah cukup baik tentang penularan, infeksi, dan resiko-resiko terapi obat apabila tidak teratur seperti itu. Nah, untuk sosial budaya sendiri di sini masih banyak yang memegang keyakinan kalau karena ini kan HIV pengobatannya memang terus-menerus seumur hidup. Namun kadang ada pengaruh-pengaruh dari orang-orang lokal ya yang punya potensi yang potensial, misalnya religious leader atau pendoa-pendoa yang meyakini kalau HIV ini tidak perlu obat lagi karena dia sudah sembuh, seperti itu, cukup minum ramuan, dan akhirnya dia tidak terapi ARV dan imunnya turun, akhirnya comorbidnya muncul seperti itu. Jadi hal-hal demikian juga menjadi tantangan bagi health literasi dan dukungan-dukungan lainnya. Jadi pengaruh dari orang-orang yang diyakini punya kemampuan untuk menyembuhkan itu masih sangat besar di NTT. Dukungan namanya sih dukungan hamba Tuhan ya, dukungan para pendoa-pendoa seperti itu. Jadi kalau sudah sembuh, menurut mereka yakini, nah itu kepatuhan mereka juga berkurang. Dan kalau tidak patuh ya pasti resikonya resisten dan lain-lain itu akan menjadi dampaknya. Ya itu saja Ibu Evi. Baik, jadi ternyata peran keluarga itu juga akan meningkat atau menurun, akan dipengaruhi juga bagaimana interaksi keluarga dengan sistem lain yang terdekat ya. Salah satunya mungkin peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama gitu yang juga punya pengaruh ya bagi keluarga maupun pada pasien itu sendiri. Baik, saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa waktunya sudah akan habis, tapi sebelum kita tutup lagi-lagi mungkin saya minta sepatah dua patah kalimat gitu dari masing-masing narasumber, walaupun tadi ada yang sudah disampaikan secara singkat oleh Prof. Ari, tapi mungkin kita bisa rangkum kembali. Silakan dari masing-masing narasumber untuk memberikan 1-2 kalimat sebagai take home message bagi kita semua, bagi semua yang berpartisipasi dalam sesi ini, sehingga ini bisa menjadi PR dan bisa kita refleksikan bersama. Silakan saya berikan waktu untuk Prof. Ari terlebih dahulu. Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Evi. Ya, dari data bukti yang ada, tadi kita sebenarnya belajar tentang bagaimana COVID-19 pandemik itu berdampak pada layanan HIV dan juga TB. Kita bisa lihat bagaimana dampaknya pada cascade of care dan bagaimana sebetulnya di lapangan ini berusaha untuk memitigasi dampak itu. Maka pada konteks yang saat ini, kalaupun kita berharap bersama, saya kira pandemi COVID ini akan segera berakhir. Tetapi pembelajaran dari dampak pandemi ini seharusnya bisa dibawa pada sebuah usaha kita memperkuat dari layanan untuk HIV dan komorbiditas itu sendiri, supaya nanti kita lebih kuat kalaupun ada pandemi di masa ke depan, kita sudah tahu bagaimana kita harus berstrategi. Terima kasih. Maaf, saya masih mute, Pak. Terima kasih. Silakan, Dr. Feby. Baik, terima kasih Ya. Bu Evi. Ya, mungkin pembelajaran yang kita sama-sama bisa dapatkan hari ini, yang pertama bahwa tata laksana pada penderita HIV itu harus holistik dan berkelanjutan. Kemudian seperti sesi kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Saya juga banyak belajar dari guru-guru yang ada di sini. Jadi kita harus selalu belajar untuk apa? Untuk pasien kita juga nantinya, karena tadi kita juga tahu ilmu itu berubah terus, data juga berkembang terus. Apa yang kita pelajari kemarin belum tentu hari ini sama. Dan yang ketiga tentu saja yang tadi sudah kita sampaikan bahwa melayani HIV ini kerja bersama, jadi mungkin kolaborasi itu lebih akan penting di depan untuk kita memberikan pelayanan yang paripurna untuk pasien. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Feby. Ya, silakan Mas Yakub, yang ternyata di chat dipuji ya, volunteer-nya teman-teman Victory Plus yang keren-keren dan minta di cloning. Silakan, Mas.
Ya, betul. Jadi ini sekaligus untuk merespon pertanyaan dari Mbak Caroline juga. Jadi kolaboratif harus diejawantahkan jadi sebuah perbaikan sistem layanan kesehatan TB HIV yang mudah diakses dengan adanya ketersediaan logistik. Tentu itu menjadi penting, biayanya juga mudah terjangkau dan ramah pada pasien, dan tentu tak lupa adalah capacity building. Itu harus terus-menerus. Sehingga, dan terakhir saya kira ini titipan buat PPH Atmajaya, keseluruhan dari proses ini adanya policy brief yang nanti akan disampaikan kepada pemangku kebijakan, sehingga ini akan menjadi perbaikan kita bersama. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih. Dan terakhir, Dr. Imelda, silakan Dok. Ibu Evi, dari saya upaya-upaya penting untuk intervensi meningkatkan peran keluarga dalam mengembang kasus terduga kasus TB pada ODA itu perlu dioptimalkan. Oke, baik. Terima kasih keempat narasumber. 2 jam ini sungguh saya belajar banyak. Dan bagaimana kemudian saya ambil kata kunci untuk kita bawa pulang bahwa pengobatan HIV dan juga komorbid penting untuk